Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teori intelijen agen atau teori dari agen cerdas. Jadi, setelah kita kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang pengenalan tentang kecerdasan buatan dan juga konsepnya, sekarang kita akan masuk ke dalam teori agen cerdas itu sendiri. Adapun outline atau pokok bahasan pada materi ini, yang pertama adalah kita akan mengetahui agen dan environment beserta dengan tipe-tipenya. Lalu kita akan juga membahas tentang konsep rasionalitas. Karena pada materi sebelumnya kita sudah sepakat bahwa kecerdasan buatan yang ada saat ini itu lebih kepada definisi acting rationally atau bertindak secara rasional. Maka dari itu kita di sini akan membahas tentang konsep rasionalitas itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah konsep PAAS atau Performance Measure, Environment, Actuators, dan Sensors dari setiap aplikasi kecerdasan buatan atau agen cerdas. Baik, kita langsung saja di sini. Sistem agen cerdas ya adalah sebuah program yang dapat diberi tugas dan juga dapat menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri karena dia sudah dibekali sebuah intelijensi atau kecerdasan. Dengan bantuan sistem tersebut, maka pekerjaan yang ditugaskan tadi yang harusnya membutuhkan waktu lama apabila dikerjakan oleh manusia, sebaliknya dapat diselesaikan dengan baik dan lebih cepat oleh seorang agen. Sehingga tujuannya di sini adalah agen dapat berpikir cerdas dan bersikap rasional dalam menentukan pilihan atau langkah terbaik untuk menyelesaikan tugas itu tadi, sehingga agen ini dapat mengalahkan manusia. Jadi seperti itu. Nah, apa itu agen? Jadi agen di sini adalah segala sesuatu yang dapat merasakan lingkungannya melalui peralatan sensor-sensor dan juga dapat bertindak sesuai dengan lingkungan menggunakan peralatan penggerak atau actuators. Jadi agen di sini memiliki dua alat bantu, yaitu sensor untuk dia bisa merasakan lingkungan, untuk dia bisa menerima inputan dari lingkungan, dan juga sebuah actuator atau penggerak aksi yang akan dia lakukan, seperti itu. Nah, agen di sini sebagai contoh adalah sebuah sistem komputer yang berada dalam suatu lingkungan dan juga agen ini memiliki kemampuan bertindak secara otonomus. Apa itu otonomus? Jadi otonomus ini dia akan bertindak sesuai dengan kecerdasan yang sudah ditanamkan. Jadi tidak secara eksplisit diperintah oleh manusia seperti itu. Nah, sesuai dengan sasaran atau tujuan yang sudah dirancang dalam program tersebut. Seperti itu. Nah, ini contoh visualisasi ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, agen ini memiliki dua alat ya, yaitu sensors dan actuators. Apabila kita lihat di sini, dalam kotak ini adalah sebuah agen, misalnya seperti itu. Agen memiliki sensors dan actuators. Lalu, agen harus menghadapi sebuah kondisi ya, kondisi atau lingkungan, di mana lingkungan ini akan memberikan sebuah kesan atau persep dan juga akan menerima action yang dilakukan oleh sebuah agen. Nah, pada gambar terlihat setiap tindakan atau aktivitas ini akan dikerjakan oleh agen untuk memenuhi kondisi lingkungannya, seperti itu. Jadi ini adalah hubungan antara agen dan lingkungan, di mana agen akan membaca persep dari lingkungan menggunakan sensor yang dia miliki, lalu dia akan mengerjakan tugas yang diberikan ya. Di sini ada sebuah proses, dia akan mengerjakan sebuah tugas itu tadi menggunakan actuators yang dimiliki sehingga dia bisa bertindak atau action terhadap sebuah lingkungan. Seperti itu. Sebagai contoh ya, jika agent ini adalah berwujud seorang manusia seperti itu.
Sensor yang dimiliki oleh human agent ini ada mata, telinga, misalnya seperti itu, yaitu indera untuk mengamati, ya, untuk mengamati lingkungan. Misalnya mata untuk melihat kondisi yang ada, telinga untuk mendengarkan kondisi yang ada, seperti itu. Lalu actuators yang dimiliki oleh human agent di sini yaitu untuk menggerakkan atau untuk berbuat sesuatu dan bertindak di dalam sebuah lingkungan. Contohnya adalah tangan, kaki, ya, tangan misalnya untuk mengambil sesuatu, kaki misalnya untuk berjalan seperti itu, mulut misalnya untuk berbicara, dan juga anggota tubuh yang berfungsi sebagai penggerak lainnya seperti itu. Lalu apabila agen ini berwujud sebagai robot misalnya, maka sensor yang dimiliki adalah bisa jadi kamera yang ditanamkan dalam robot, juga berupa sensor infrared seperti itu. Dan efektornya atau actuatorsnya adalah peralatan penggerak yang dimiliki oleh robot tadi. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk contoh ketiga, misalnya agen ini berwujud sebagai software, maka yang berlaku sebagai sensor dan juga sebagai actuators atau penggeraknya adalah graphical user interface atau antarmuka yang ditampilkan software kepada user. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi adalah contoh dari sensors dan actuators dari beberapa jenis agen. Oke, lanjut. Nah, apabila divisualisasikan, struktur agen adalah sebagai berikut, ya. Jadi di sini adalah agen, di mana agen memiliki actuators. Contohnya di sini adalah kaki dan tangan, ya. Lalu juga memiliki sebuah sensor. Sensor di sini misalnya adalah kamera atau infrared, di mana environment ini akan memberikan kesan atau akan memberikan input berupa percep kepada agen. Lalu agen dengan prosesornya di sini, ya, di sini ada kotak tanda tanya, ini adalah sebuah semacam sekumpulan proses atau sekumpulan aturan yang dimiliki oleh agen. Nah, di sini ini bisa disebut juga sebagai arsitektur, ya. Jadi arsitektur dari agen ini dapat berupa komputer dengan spesifikasi perangkat keras tertentu yang dapat melakukan suatu pekerjaan, seperti memproses gambar kamera atau menyaring input suara, seperti itu. Jadi di sini adalah arsitektur yang dimiliki oleh agen. Dan di dalam arsitektur ini terdapat beberapa sistem lainnya, misalnya seperti modelnya seperti apa, algoritmenya seperti apa, lalu itu tadi ya spesifikasi perangkat keras yang dimiliki. Jadi itu semua tergolong dalam akan masuk ke dalam suatu arsitektur seperti itu. Nah, jadi intinya di sini sebuah arsitektur membuat persep lingkungan dapat diterima. Jadi arsitektur ini adalah sebuah alat, ya, sebuah prosesor yang bisa mengambil persep dari lingkungan sehingga dapat diterima dengan baik oleh sensor-sensor yang dimiliki oleh agen, lalu dapat menjalankan program yang sudah ditanamkan pada arsitektur ini sehingga agen dapat memberikan tindakan atau action terhadap lingkungan menggunakan actuators yang dimiliki. Sehingga hubungan antara agen, arsitektur, dan program dapat diasumsikan sebagai berikut. Jadi agen itu adalah gabungan dari arsitektur ditambah dengan program. Nah, program di sini adalah di mana algoritma model dari kecerdasan buatan ini ditanamkan, ya, sehingga program tadi jika didukung dengan arsitektur maka akan membentuk sebuah agen. Oke, seperti itu. Contohnya di sini ya, agen adalah sebuah penyedot debu seperti itu. Dan lingkungannya adalah lingkungan. Di sini ada dua lingkungan yang dinamakan lingkungan A dan lingkungan B seperti itu. Lalu untuk persep, ya, persep ini adalah kesan yang diberikan oleh lingkungan kepada agen. Di sini ada semacam sequence, ya, persep sequence, di mana ini adalah blok dari A, ini adalah location atau lokasinya, dan juga kondisi dari lokasi itu tadi. Kondisinya dibedakan menjadi dua, yaitu dirty atau kotor dan clean atau bersih, seperti itu. Lalu
action yang bisa dilakukan oleh sebuah agen ini adalah yaitu left atau bergerak ke kiri, right bergerak ke kanan, suck atau sedot ya karena dia adalah mesin penyedot debu, lalu adalah kondisi no operation. Jadi no operation ketika dia tidak melakukan suatu kegiatan apapun seperti itu. Nah, adapun program yang ditanamkan dalam sebuah agen ini adalah berupa kondisi seperti ini. Jadi if status ya, status ini adalah contents dari lingkungan itu tadi, contents dari lokasi ya, yaitu dirty atau clean, di mana di sini if status adalah dirty, maka kembalikan nilai atau lakukan suck untuk agen seperti itu atau sedot. Jadi ketika status menunjukkan dirty, maka alat atau agen cerdas ini akan melakukan penyedotan seperti itu. Lalu jika location sama dengan A dan return right. Oke. Jika lokasi A, jika vacuum cleaner berada di A, maka dia akan mengembalikan nilai kanan seperti itu. Jadi dia akan beralih ke B seperti itu. Sebaliknya, jika lokasi ada di B, maka dia akan ke kiri. Jadi secara bergantian. Jadi vacuum cleaner ini akan diperintah secara bergantian. Jadi ketika vacuum cleaner berada di lokasi A, maka dia akan diperintahkan untuk ke kanan atau ke lokasi B. Begitu juga sebaliknya, jika vacuum cleaner ini berada di lokasi B, maka dia diperintahkan untuk ke kiri atau ke lokasi A, seperti itu. Dan di sini ada action ya berupa rangkaian kombinasi yang harus dilakukan oleh si vacuum cleaner ini tadi. Misalnya, jika A clean, maka action yang dilakukan adalah ke kanan atau bergerak ke kanan. Ke kanan di sini berarti dia beralih ke lokasi B seperti itu. Namun, ketika kondisi yang kedua adalah A dirty atau A itu adalah sedang kotor seperti itu. Jadi sensor dari agen vacuum cleaner ini bisa mendefinisikan lingkungannya, apakah lingkungan itu clean atau dirty. Ketika program ya atau si arsitektur ini sudah menerima kesan di mana A itu adalah dirty, maka dia akan memerintahkan vacuum cleaner untuk melakukan penyedotan atau suck seperti itu. Lalu akan bergerak lagi ke B. B clean, jika B adalah bersih, maka action yang dilakukan adalah berpindah ke kiri seperti itu. Namun sebaliknya, apabila B ini dirty, maka vacuum cleaner akan melakukan penyedotan. Seperti itu. Nah, lalu kondisi berikutnya, karena ini ada dua lokasi, memenuhi konsep peluang kombinasi, di mana di sini ada 4 kejadian atau 4 tindakan terhadap dua lingkungan, ya. Berarti rumusnya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi di sini kita akan membuat 16 per subsequence. A clean, lalu right, A clean, A dirty, lalu suck, ya, karena di sini A dirty. Lalu di sini akan ada lagi A dirty, A clean, ya, berarti suck, ya. Lalu A dirty, maka suck. Lalu akan beralih ke yang B. B clean, maka left. Lalu B clean, B dirty, maka suck, dan seterusnya sehingga 16 aturan tergenerate ya. Jadi kedua program ini akan ditanamkan di dalam arsitektur yang dimiliki oleh agen seperti itu. Karena sebelumnya sudah kita sepakati bahwa agen adalah arsitektur plus program. Oke, sampai di sini saya harap kita semua sudah memahami bagaimana konsep agen dan lingkungan ini berkesinambungan, maksudnya bekerja seperti itu. Lanjut. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya tentang konsep kecerdasan buatan, di mana kita sepakat bahwa aplikasi kecerdasan buatan yang ada saat ini adalah termasuk dalam definisi acting rationally. Lalu bagaimana sih acting rationally itu? Kita harus memahami konsep yang namanya rasionalitas atau agen yang bertindak rasional. Nah, di sini rational agen adalah seorang agen
yang selalu mencoba untuk mengoptimasikan. Jadi mengoptimasikan ini adalah istilahnya selalu mencari yang terbaik, seperti itu. Memilih cara yang paling baik. Nah, seperti itu. Sehingga sebuah agen dikatakan rasional jika agen ini dapat memilih kemungkinan untuk bertindak yang terbaik setiap saat menurut apa yang ia ketahui berdasarkan program yang ditanamkan mengenai lingkungannya pada saat itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk setiap deretan persepsi yang mungkin seperti tadi sequence tadi yang ada 16 aturan itu, nah sebuah agen rasional hendaklah memilih satu tindakan yang diharapkan memaksimalkan ukuran kemampuannya, ya, dengan adanya bukti yang diberikan oleh deretan persepsi dan apapun pengetahuan yang terpasang yang dimiliki oleh agen itu. Jadi, ketika agen diletakkan di sebuah lingkungan, maka dia akan mengamati lingkungan menggunakan persep yang diberikan oleh lingkungan dan dia diterima, ya. Persep tadi diterima menggunakan sensor yang dimiliki. Lalu karena dia ditanamkan konsep agen rasional, ya. Jadi dia tuh harus memilih salah satu dari deretan persepsi yang mungkin. Dia harus memilih satu kondisi dari 16 aturan contoh tadi yang diharapkan sehingga diharapkan dia dapat memilih action terbaik seperti itu. Jadi agen rasionalitas ini atau rasionalitas, ya, konsep agen rasional ini adalah bagaimana dia mengoptimasikan, bagaimana dia memilih kemungkinan untuk bertindak yang terbaik seperti itu. Oke. Sehingga agen rasional di sini diharapkan dapat melakukan atau memberi tindakan yang benar seperti itu. Dan tindakan yang benar adalah tindakan yang menyebabkan agen mencapai tingkat yang paling berhasil. Jadi tingkat atau ukuran, ya, dari kinerja yang dilakukan oleh agen ini itu akan digunakan sebagai performance measure dari agen tersebut. Nah, ukuran kinerja didefinisikan oleh perancang agen itu adalah misalnya developer, ya, merefleksikan apa yang diharapkan mampu dilakukan dari agen tersebut. Nah, sebuah agen berbasis rasional atau rational agent ini disebut juga dengan agen cerdas atau intelligent agents. Dari perspektif berikut, bidang kecerdasan buatan dapat dipandang sebagai studi mengenai prinsip-prinsip dan perancangan dari rasio agen-agen buatan. Jadi studi ini mempelajari bagaimana merancang atau membuat sebuah program untuk menghasilkan agen-agen yang cerdas atau rasional. Gitu. Oke, di sini adalah konsep-konsep rasionalitas, ya, berdasarkan perilaku agen. Agen rasional adalah agen yang mengerjakan sesuatu dengan benar. Lalu performance measure-nya adalah bagaimana keberhasilan suatu agen dapat dalam mencapai tujuan yang diberikan, seperti itu. Sehingga diperlukan suatu standar untuk mengukur performansi, ya, untuk mengetahui seberapa berhasilnya agen ini dalam melakukan tugasnya dengan mengamati kondisi yang terjadi. Contohnya, ya, goal atau tujuan dari vacuum cleaner tadi adalah agen ini ditujukan untuk membersihkan lantai yang kotor. Jadi tujuannya adalah lantai tersebut harus bersih, seperti itu. Lalu performance measure dari vacuum cleaner ini tadi apa aja? Yang pertama adalah jumlah kotoran yang dibersihkan, ya. Berarti semakin banyak kotoran yang dibersihkan maka performance-nya semakin bagus. Lalu yang kedua adalah jumlah konsumsi listrik. Tentunya ketika konsumsi listriknya meningkat maka akan terjadi peningkatan biaya, sehingga tujuannya adalah untuk meminimalkan. Jadi semakin minimal jumlah konsumsi listrik yang digunakan, maka performance-nya semakin bagus. Lalu yang ketiga adalah jumlah kebisingan. Jadi ketika penyedot debu ini melakukan tugasnya, tentunya dia akan menimbulkan sebuah suara atau kebisingan. Sehingga semakin sedikit kebisingan yang dihasilkan, maka performance dari agen ini adalah lebih bagus.
Dan juga yang terakhir adalah waktu yang dibutuhkan. Tentunya semakin cepat waktu yang dilakukan oleh seorang agen ini, oleh sebuah agen vacuum cleaner ini, tentu akan berdampak pada konsumsi listrik dan juga kepuasan dari pelanggan atau kepuasan dari pengguna si agen ini tadi. Sehingga semakin minimal waktu yang dibutuhkan, maka performance dari vacuum cleaner ini semakin bagus. Oke. Baik, untuk contoh lainnya, misal ukuran tujuan ya atau goalnya dari seorang mahasiswa adalah lulus kuliah. Nah, performance dari mahasiswa tadi adalah nilai IPK seperti itu. Lalu contoh lain, goal measure dari seorang pegawai adalah menjadi kaya seperti itu ya, memiliki uang yang banyak seperti itu. Lalu performance-nya untuk mencapai goal tadi itu adalah gaji bulanan yang diperoleh dari pekerjaannya seperti itu. Jadi berikut ini adalah contoh konsep rasionalitas agen ya. Nah, sebelum kita merancang atau membuat sebuah agen, hendaknya kita mengetahui dengan baik yang pertama adalah semua kemungkinan persep ya, semua kemungkinan atau semua aturan yang tadi kita menggunakan rumus kombinasi tadi, ada 16 aturan itu tadi, itu dapat diterima oleh agen. Seperti itu. Jadi agen bisa membaca keseluruhan kemungkinan persep yang ada. Dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen tadi benar dapat dilakukan oleh agen. Seperti itu. Lalu yang kedua, tujuan dari agen itu apa? Ya. Sehingga dapat mengukur kemampuan dari agen tadi yang ingin dicapai. Seperti itu. Jadi goal measure-nya apa atau performance-nya seperti apa, itu harus dirancang terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah lingkungan seperti apa yang akan dioperasikan oleh agen. Jadi kita harus mengetahui dengan baik ketiga hal ini sebelum kita merancang atau membuat sebuah agen cerdas. Sehingga agen tadi dapat dikatakan cerdas karena dia menganut konsep rasionalitas. Seperti itu. Lanjut, contohnya di sini ya. Ada beberapa jenis agen dilengkapi dengan kesan atau persep dari lingkungan yang diberikan ya. Dan juga tindakan beserta tujuan dan lingkungan dari masing-masing jenis agen. Contoh di sini adalah jenis agen dari sistem diagnosa kesehatan. Berarti ini adalah agen software ya, software agen. Di mana sensor dan actuators-nya adalah berupa graphical user interface-nya atau sistem antarmukanya. Nah, kesan yang ada di agen ini atau persepnya adalah berupa gejala ya. Jadi pasien akan menginputkan sejumlah persep, yaitu gejala yang dialami dan juga jawaban pasien. Jadi ketika dilakukan tanya jawab seperti itu, pasien akan menjawab ya. Jadi pasien akan memberikan kesan atau akan memberikan persep seperti itu. Lalu aksi yang dilakukan oleh agen ini adalah semacam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pasien. Juga ada ujian ya, pertanyaan ujian ini adalah semacam tes, mungkin tes untuk mengukur kesehatan pasien misalnya seperti itu. Dan juga ada perawatan apa yang dilakukan oleh sistem diagnosa ini. Misalnya memberikan diagnosis, misalnya seperti itu ya. Nah, tujuan dari agen ini bekerja adalah untuk mencapai kesehatan pasien ya. Jadi tujuannya adalah pasien ini akan mengetahui penyakit yang dimiliki sehingga dia bisa mengobatinya dengan baik seperti itu dan akan mencapai kondisi sehat seperti itu. Lalu tujuannya adalah harga minimal. Bagaimana caranya sistem ini dapat seminimal mungkin ya harga yang diberikan seperti itu. Lalu untuk lingkungan dari sistem ini adalah pasien itu sendiri dan juga rumah sakit. Nah, contohnya seperti itu. Lalu ada beberapa contoh lain yang bisa kalian pahami sendiri.
Jadi contohnya seperti itu. Oke, kebalikan atau lawan kata dari rationality adalah omniscience atau ketidakmungkinan dalam suatu kenyataan. Contohnya, menyeberang jalan yang tidak ada lalu lintasnya, itu tidak mungkin ya. Gimana jalan ini pasti akan ramai dengan orang-orang yang lain, tidak mungkin jalan ini sepi, misalnya seperti itu ya. Jadi ketidakmungkinan dalam kenyataan, itu adalah istilah yang disebut dengan omniscience. Sedangkan rationality adalah mengetahui outcome yang seharusnya atau mengetahui tujuan seharusnya dari suatu tindakan dan mengerjakannya dengan benar. Seperti itu. Jadi ini adalah konsep dari rationality versus omniscience. Oke, dari penjelasan tentang rasionalitas ini tadi, saya harap kita semua akhirnya dapat mengetahui konsep rasionalitas itu seperti apa dan bagaimana kita bisa membuat atau merancang agen untuk dapat dikatakan sebagai agen cerdas. Berarti dia harus memenuhi konsep-konsep rational agent seperti itu. Oke, berikutnya adalah istilah PEAS atau Performance Measure, Environment, Actuators, dan Sensors. Ya, untuk mendesain sebuah agen cerdas, tadi kan sudah disebutkan apa-apa saja yang harus kita ketahui seperti itu. Nah, ini diberikan sebuah model atau sebuah template ya, untuk kita bagaimana mendesain sebuah agen cerdas. Itu ada 4 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah performance measure-nya seperti apa, ya. Jadi ukuran performa dari agen itu seperti apa. Lalu environment-nya itu seperti apa jenisnya, ya. Jenis lingkungannya seperti apa. Lalu actuators dan sensors yang dimiliki oleh agen itu apa? Seperti itu. Contohnya ya, di sini adalah mendesain taksi otomatis. Jadi taksi tanpa driver seperti itu. Bagaimana PEAS yang dimiliki oleh automated taxi driver ini? Yang pertama, ukuran performa dari taksi otomatis ini adalah yang pertama safe atau aman, ya, berkendara dengan aman. Lalu fast, cepat, ya, cepat. Legal di sini artinya dia tidak menyalahi aturan lalu lintas yang ada, dan juga perjalanan yang nyaman bagi penggunanya, serta dapat meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan dari keadaan ini seperti itu. Lalu environment-nya, lingkungan yang ada di sekitar agen itu ada yang pertama roads atau jalanan ya. Lalu traffic lainnya, kendaraan-kendaraan lain ya. Pedestrian, orang yang sedang berjalan di sekitar lingkungan jalan tadi. Lalu customers adalah orang yang menyewa automated taxi driver ini. Itu tadi environment yang ada di sekitar automated taxi driver. Lalu actuators yang dimiliki oleh sebuah mobil taksi otomatis, yang pertama adalah steering wheel atau kemudinya, lalu akseleratornya, ya, rem, lalu klakson dan juga sinyal seperti itu. Jadi peralatan penggerak yang ada dalam agen taksi driver ini tadi. Lalu bagaimana dengan sensor yang dimiliki? Sensor yang dimiliki adalah kamera untuk melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu sensor sonarnya, speedometer, GPS, odometer, sensor lainnya, dan juga keyboard untuk memasukkan, misalnya user ini ingin memasukkan lokasi yang diinginkan untuk dituju, seperti itu. Jadi dia membaca sensornya dari beberapa peralatan sensor yang ada ini. Oke, dari sini kita mengetahui ya beberapa hal yang harus dipikirkan, harus dirancang terlebih dahulu sebelum kita merancang sebuah agen cerdas seperti itu. Lalu sekarang contoh selanjutnya, agen di sini adalah sistem diagnosa kesehatan ya. Performance measure-nya adalah pasien itu sehat ya, pasien tidak lagi mengalami sakit seperti itu. Lalu pasien ini nanti bisa mendapatkan cost yang minimal dan juga tidak menyalahi aturan-aturan kesehatan yang ada seperti itu. Lalu environment dari sistem medical diagnosis ini tadi apa? Yang pertama pasien ya, lalu rumah sakit dan staf rumah sakitnya.
Lalu actuatorsnya, karena dia adalah software agen, maka actuatorsnya adalah screen display. Ya, display pada screen yang berupa bisa question, tes, diagnosnya, perawatannya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu sensor dari sistem ini adalah keyboard, di mana nanti pasien ya atau usernya tadi bisa memasukkan jawabannya, memasukkan gejalanya itu tadi melalui keyboard seperti itu. Lalu contoh lainnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini adalah tutor interaktif English, jadi tutor berbahasa Inggris seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke karakteristik agen. Nah, sebuah agen ini memiliki karakteristik yang menggambarkan kemampuan dari agen itu sendiri. Semakin banyak karakteristik yang dimiliki oleh suatu agen, maka dapat dikatakan agen ini semakin cerdas. Contohnya yang pertama adalah autonomous, yaitu kemampuan agen melakukan tugasnya dan mengambil keputusan secara sendiri atau secara mandiri tanpa secara eksplisit dijelaskan oleh agen lain atau manusia lain seperti itu. Jadi dia bisa mempelajari lingkungannya, dia bisa membaca lingkungannya ya. Sehingga dia dapat bersikap autonomous atau itu tadi ya. Karakteristik selanjutnya adalah reaktif, yaitu kemampuan yang dimiliki agen untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan informasi yang ada pada lingkungannya. Seperti itu. Lalu proaktif, kemampuan yang berorientasi pada tujuan dengan cara selalu mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan. Lalu dia harus juga punya fleksibel. Agen tadi mempunyai banyak cara dalam mencapai tujuannya, jadi tidak hanya terpaku pada cara-cara yang sudah ditanamkan, namun dia juga bisa memiliki atau mengenerate cara lainnya seperti itu, sehingga tujuan tadi bisa tercapai. Lalu ada karakteristik yang dinamakan robust. Agen harus dapat kembali ke kondisi semula jika mengalami kegagalan. Jadi dia bisa melakukan sistem reset secara otomatis ketika sebuah sistem ditemukan gagal. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah rasional, seperti tadi, di mana kemampuan ini bertindak sesuai dengan tugas dan benar seperti itu, sehingga tidak dapat menimbulkan konflik. Nah, lalu adalah sosial, di mana agen memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan manusia maupun dengan agen lain. Dan juga situated, agen harus berada dan berjalan di lingkungan tertentu. Jadi ketika agen ini memiliki beragam karakteristik yang sudah saya sebutkan, maka agen ini dapat disebut agen yang semakin cerdas, seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui karakteristik agen tadi seperti apa, sekarang kita akan mencoba membahas tentang tipe yang dimiliki oleh agen. Jadi agen ini dibedakan menjadi 5 tipe. Menurut dari Stuart Russell Peter Novick dalam bukunya, ya, ada 5 tipe agen yang menunjukkan seberapa cerdas agen ini tadi. Yang paling simple, ya, jadi agen yang paling sederhana itu disebut simple reflex agents. Lalu yang kedua, di mana ini adalah perkembangan ya, perkembangan atau improvisasi dari simple reflex ini disebut sebagai model based reflex agents. Lalu agen yang lebih cerdas lagi dinamakan goal based reflex agents. Yang keempat yang lebih istimewa lagi utility based reflex agent ya. Dan yang paling istimewa dari kelima agen ini, yang paling cerdas itu adalah learning agents. Nah, bagaimana konsep dari tipe-tipe agen ini tadi? Yang pertama ya, simple reflex agent ini adalah agen yang paling sederhana, ya, karena dia hanya menerapkan kondisi dan aksi. Jadi menerapkan if then, oke, seperti itu ya. Jadi jika terjadi suatu kondisi tertentu, maka agen akan secara sederhana memberikan aksi tertentu pula. Jadi apabila dilihat pada lingkungan ini, di mana ini agen dan lingkungan ya memberikan persepnya sehingga sensor menangkap bagaimana keadaan dunia sekarang ya. Lalu actuatorsnya, aksi apa yang harus diberikan ya dengan program yang ada, kondisi aksi apa. Jadi ketika lingkungan memberikan sebuah kondisi lalu diolah dari program itu tadi, misalnya apabila ada kondisi ini maka actuators harus melakukan aksi ini, seperti itu. Jadi hanya seperti itu.
Contohnya, agen untuk pengendara taksi diberikan kondisi jika mobil di depan melakukan pengereman, ya, ketika kita berkendara, ya. Ketika agen automated driver ini berkendara, ketika mobil di depan melakukan pengereman, maka agen akan memberikan aksi injak rem, seperti itu. Jadi memenuhi kondisi dan aksi, if then, seperti itu. Lalu agen kedua dinamakan model based reflex agent, ya, dimana kekurangan dari simple reflex tadi, misalkan untuk kasus agen pengendara taksi, agen tersebut hanya dapat menerima persep, ya, dapat menerima kesan dari mobil dengan model terbaru saja. Misalnya si agen ini sudah memiliki database tentang model mobil, ya, model mobil yang ada dan itu didefinisikan sebagai mobil seperti itu. Ketika ada mobil dengan jenis atau tipe lain, ya, maka simple reflex ini tidak akan bisa membaca kesan yang diberikan lingkungan tadi. Seperti itu. Sehingga terciptalah agen yang dinamakan model based reflex, di mana pada kasus ini agen refleks berbasis model dapat terus melakukan pelacakan terhadap lingkungan, sehingga lingkungan dapat dikesan atau dipersep dengan baik. Sehingga agen ini akan menambahkan suatu model tentang dunia, yaitu pengetahuan tentang bagaimana dunianya bekerja. Secara visualisasi, ya, ada tambahan di algoritmenya seperti itu. Jadi ketika simple reflex agent hanya terpacu pada bagaimana keadaan dunia sekarang, lalu menggunakan program kondisi aksi yang sudah ada dan memberikan aksi apa yang harus diberikan, pada model reflex agent ini ditambahkan bagaimana perubahan dunia seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi lain seperti keadaannya seperti apa, bagaimana perubahan dunia, apa akibat dari aksi yang saya lakukan, seperti itu. Ditambahkan sebuah model baru, ya, ditambahkan sebuah kompleksitas baru dari agen itu tadi. Oke. Lalu untuk selanjutnya adalah goal based agents, di mana agen ini harus diberikan informasi tentang tujuan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agen, ya. Bisa kita lihat di sini pada visualisasinya, ini ditambahkan kompleksitas. Yang pertama adalah apa yang terjadi bila aksi A diberikan, ya. Ini sudah ada, ya, pada sebelumnya, tapi ini lebih dikhususkan lagi seperti itu. Lalu ditambahkanlah proses tujuan, ya, dengan tujuan apa aksi ini harus dilakukan, seperti itu. Jadi lebih kompleks lagi. Berikutnya adalah utility based agent. Agen ini, ya, memikirkan kondisi yang bagus, ya, sehingga agen dapat melakukan tugasnya jauh lebih baik, seperti itu. Jadi lebih ke kenyamanannya seperti apa, ya. Apabila ada cara yang lebih cepat, lebih aman, lebih murah, maka dia akan mengikuti cara tersebut, ya. Contohnya seperti itu. Nah, misalnya untuk agen pengendara taksi pergi ke suatu tempat tujuan dengan lebih cepat, itu bertentangan dengan keadaan lebih aman, karena untuk perjalanan taksi yang lebih cepat tentu saja tingkat bahayanya lebih tinggi daripada perjalanan taksi yang santai, ya. Misalnya seperti itu. Secara aktualnya, ya, dalam kasus tertentu misalnya seperti itu. Tapi dalam utility based agents ini dia akan memikirkan kondisi yang terbaik, kondisi yang paling bagus, kondisi yang mencapai tingkat kenyamanan, tingkat keamanan, sehingga dia dapat melakukan tugasnya jauh lebih baik, seperti itu. Secara visualisasinya akan diberikan sebuah proses lagi di sini. Bahagiakah saya pada keadaan ini? Jadi ketika kondisinya itu masuk, ya, kondisi yang terjadi pada dunia, lalu apa yang terjadi bila aksi A ini diberikan, ketika aksi itu diberikan, bahagiakah si penumpang? Misalnya apabila dia lebih cepat, apakah lebih penumpang ini lebih nyaman atau seperti apa? Jadi ada konsep utility yang diberikan pada model utility based agents ini, seperti itu. Oke, tipe agen yang terakhir yaitu adalah learning agents, yaitu agen yang belajar dari pengalaman sehingga dia dapat meningkatkan kinerja
dan juga dapat membuat perbaikan, ya, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan eksternal yang memberikan umpan balik tentang bagaimana agen bekerja. Jadi agen ini kritis gitu. Jadi dia bisa memperbaiki hal-hal atau memperbaiki tindakan yang harus dilakukan belajar dari pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Jadi hampir menyerupai manusia asli karena manusia ini kan konsepnya dia adalah bisa melakukan pembelajaran. Nah, learning agents dia juga bisa belajar dari pengalaman seperti itu. Jadi dapat dilihat dari modelnya sungguh berbeda dari model-model agents lainnya di mana dia bisa melakukan perubahan, change ya, dia bisa melakukan feedback seperti itu. Oke. Itu tadi adalah beberapa contoh tipe agen ya, di mana ada 5 tipe agen yang didapat dari bukunya Russell seperti itu. Lalu sekarang kita akan beralih kepada jenis lingkungan ya. Jadi jenis lingkungan juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Misalnya yang pertama, apakah lingkungan itu terakses secara keseluruhan. Jadi lingkungan dapat dibaca seluruhnya oleh agen. Apabila iya, maka lingkungan itu disebut fully observable. Seperti itu. Nah, namun sebaliknya, apabila lingkungan hanya sebagian bisa dibaca ya, itu bisa jadi karena ada gangguan atau ketidakakurasian sensor dalam membaca lingkungan seperti itu, maka lingkungan tadi disebut sebagai partially observable atau teramati sebagian kayak gitu. Lalu contoh yang kedua, apakah lingkungan ini deterministik atau sepenuhnya bergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh agen seperti itu. Jadi apakah lingkungan selanjutnya ini bergantung pada keadaan dan tindakan yang dilakukan atau tidak. Jika iya, maka itu bersifat deterministik. Lalu sebaliknya, di mana keadaan selanjutnya tidak bergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang dilakukan oleh agen, maka lingkungan itu disebut sebagai stokastik. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, apakah lingkungan tadi bersifat episodik, yaitu dibagi menjadi beberapa episode pendek atau tidak. Kalau iya, maka lingkungan disebut episodik, ya. Nah, sedangkan pada lingkungan sebaliknya atau sequential, tindakan saat sekarang dapat mempengaruhi tindakan selanjutnya. Nah, contohnya adalah permainan reversi. Permainan reversi bersifat sequential karena agen berpikir untuk langkah-langkah selanjutnya dan seluruh langkah yang akan diambil oleh agen saling bergantung. Seperti itu. Oke, yang keempat adalah sifat statik dan dynamic. Apabila lingkungan dapat berubah saat agen sedang mengambil keputusan, ya. Jadi lingkungannya itu tidak tetap, maka disebut dynamic. Namun ketika lingkungannya itu tetap, walaupun agen ini mengambil keputusan seperti apapun, maka lingkungan disebut sebagai lingkungan yang statik, seperti itu. Dan tentunya lingkungan yang bersifat statik ini lebih mudah dihadapi, karena agen tidak perlu memperhatikan lingkungannya saat dia sedang mengambil tindakan, maupun waktu yang terus berjalan. Ya, namun apabila lingkungan tadi dinamis, maka agen itu harus lebih sulit ya. Agen akan lebih sulit menghadapi lingkungan karena lingkungannya terus berubah ketika dia mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah discrete dan continuous. Apabila kesan dan tindakan, apabila persep dan action yang akan diterima dan dilakukan oleh agen telah ditetapkan dengan jelas, maka lingkungan tadi bersifat discrete, ya. Contohnya adalah permainan catur. Karena langkah yang akan diambil ini terbatas dan tertentu, maka lingkungan dari catur atau permainan game catur ini disebut sebagai discrete. Nah, sedangkan contohnya adalah automated taxi driver tadi, lingkungannya bersifat continuous karena kecepatan dan lokasi pada taksi untuk suatu jangka tertentu mempunyai nilai yang terus-menerus berubah seperti itu. Ya. Jadi tidak ditetapkan dengan jelas. Oke. Dan yang nomor 6, single agent dan multi agent, ya. Contohnya
teka-teki silang itu berada pada lingkungan yang single agent. Lalu agen pemain catur, karena dia dimainkan oleh beberapa orang, maka disebut sebagai multi agent. Nah, yang membedakan dari single agent dan multi agent ini adalah apakah agent memberikan bantuan kepada agent lain, ya, ataukah agen akan memaksimalkan kemampuannya bergantung pada perilaku agen lain, seperti itu. Jadi secara update seperti itu. Secara update memperhatikan agen-agen lain, maka itu disebut multi agen. Namun ketika agen itu bertindak sendiri, maka dia adalah lingkungannya itu disebut sebagai single agen. Contohnya permainan reversi ya. Permainan reversi ini seperti permainan apa ya namanya ya? Ada gambarnya di slide terakhir ya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai permainan reversi karena dia memikirkan langkah-langkah yang akan diambil oleh lawan ya. Jadi ketika lawan misalnya si putih ini bergerak ke kanan misalnya, maka apa yang harus dilakukan oleh si hitam? Seperti itu. Jadi dia memikirkan kondisi-kondisi yang dicapai atau kondisi-kondisi yang dilakukan oleh agen lain. Maka permainan reversi ini disebut sebagai multi agent. Seperti itu ya. Nah, berikut ini contoh-contoh agen lain ya terhadap jenis-jenis lingkungan. Contohnya catur dengan jam, maka dia menganut lingkungan dengan sifat fully observable dan deterministic. Lalu ada robot pengangkat barang. Dia single agent karena dia bekerja sendiri dan tidak bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh agen lain, seperti itu. Dan contoh-contoh lainnya yang bisa kalian baca dan pahami lebih lanjut. Oke. Jadi saya kira cukup sekian untuk pembahasan pada materi teori intelligent agent. Silakan kalian memahami apa yang saya sampaikan dan juga mungkin mencari referensi-referensi lainnya, misalnya ingin mengetahui agen-agen apa saja yang menganut sistem simple reflex seperti itu. Lalu lingkungannya, misalnya tipe lingkungan fully observable itu seperti apa dalam kehidupan nyata, bisa seperti itu ya. Kalian bisa mengeksplorasikan pengetahuan yang kalian dapatkan di sini. Dan juga saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.